klien kita itu bukan bos, klien kita itu bukan principal, klien kita itu bukan brand, bukan CEO, klien kita bukan customer, klien kita itu ya Allah Al-Jabbar. Bentar ya, gue coba ini ya, gue recap ya gitu. Berarti ngedit video 10 juta, LSF 10 juta, total 12 ya, 20 ya. Iya enggak 20, kirim invoice-nya sekarang kantor gue. Ya Allah, ini 5 hari lalu duit gue 0. Allahu Akbar. Begitu decide untuk resign, itu udah ada investasi kah, punya dana darurat. Kalau Mas Gali gitu nggak? Begitu decide untuk resign, itu udah ada investasi kah, punya dana darurat, punya misalnya investasi deposito yang minimal, oke, gue resign, tapi untuk hidup gue 6 bulan dan 1 tahun ke depan, insya Allah udah ada nih di tabungan. Ada kan yang kayak gitu ya untuk orang memutuskan. Kalau Mas Gali gitu nggak, atau bener-bener Dalillahi ta'ala, bismillah ya sayang. Masya Allah. Penasaran lah aku. Aku tuh tipikal yang aku tuh nggak suka nabung, Mbak. Gak suka nabung. Jadi nggak ada financial plan di keluarga. Iya, kekurangan aku lah ya. Manajemen, financial management tuh aku serahkan ke biasanya istri yang decision maker lah, decision maker. Biasanya istri yang rajin kan. Iya, aku sayang. Posting budget gitu. Iya, aku biasa ke beliau. Cuman aku sebelum resign tuh ada beberapa project yang payment-nya akan dibayar di Januari gitu loh. Berarti ada project. Ada. Ya 3 bulan lah menyelamatkan lah. Bulan berikutnya Allah alam gitu. Cuma biasanya itu ada aja yang datang gitu kan, bikin ini. Aku tuh tipikal, maksudnya kalau secara keuangan, aku ngerasa cukup-cukup aja lah ya. Ketika hari ini nggak ada duit, besok ada bayar sesuatu, ada yang bayar nih. Wah, alhamdulillah. Aku sering banget terjadi kejadian tuh kayak. Jadi waktu itu kayak gitu ya. Kejadiannya benar-benar hanya mengandalkan project yang project ini 3 bulan ke depan. Masya Allah. Itu menurut aku ya Mas Gali, itu bukan perlu hanya kesiapan secara di lisan doang ya. Maksudnya ya aku percaya Allah pasti akan cukupin. Tapi kalau hati kita nggak pasrah, benar-benar pasrah 100%, nggak semua orang Masya Allah. berani. Ibaratnya kan hidup ini sebenarnya udah gambling ya. Masya hidup Allah. Ini kan kita nggak bisa predik. Tapi dengan keputusan langkah besar yang Mas Gali ambil itu, dan istri mensupport, berarti kan satu frekuensi dan punya visi yang sama ya. Iya, Masya Allah. Jadi kendala-kendala di depan masih tetap ada atau dimudahkan sama Allah saat itu? Begitu resign. Masih tetap ada ya. Kan mempertahankan syariat nih kan air mata, Mbak. Masya Allah. Air mata ya, Mbak. Kayak banyak lah kayak project udah mau masuk, udah mau deal, ternyata Mas Gali ada guideline ini. Aurat apa segala macam gitu-gitu. Nggak jadi gitu. Aku juga belajar untuk belajar ikhlas. Alhamdulillah, ngucapin itu tuh. Apapun ini, alhamdulillah nggak jadi. Berat kan walaupun tapi ya. Nangis ya. Iya. Mobil tabrakan, alhamdulillah. Berat itu, tapi kayak maksa itu kayak gitu-gitu, Mbak. Cuman ya mudah-mudahan Allah tahu isi hati inilah ya. Allah jagalah kita dari penyakit hati, Mbak, ya juga ya. Terus ya tuh mulai milih-milih kerjaan, dan aku juga tipikal yang itu tadi, aku tuh sering tuh, Mbak, misalnya tanggal 20, 15 gitu tuh, habis nih, 0 nih rekening, sering tuh kayak gitu. Iya, sering aku takut megang uang banyak itu, takut udah kalau ada utang mana deh, gitu deh. Jadi tapi ya ini ya keluarnya tuh insya Allah jalan yang baik lah ya. Iya, maksudnya artinya bukan karena sesuatu yang impulsif. Iya. Tapi karena memang sesekali adalah impulsif dikit lah. Iya, tapi maksudnya ya habis karena memang harus membayar kebutuhan. Iya, kebutuhan gitu. Ada dan ini itu pernah ada
Dan bukan pernah, sering ada di titik yang zero. Sering. Aku nggak suka. Nah baru-baru sekarang. Dan itu nggak ada beban ya, maksudnya nggak ada kekhawatiran atau ketakutan berlebihan waktu dulu. Nggak. Kalau compare sama dulu waktu sebelum di Olive di PH itu ya. Iya, maksudnya. Di PH tuh bahkan aku juga pribadi juga sering melakukan itu tuh. Nih aku mungkin ada satu cerita lagi nggak? Oke. Nggak apa-apa, aku seneng loh denger-denger kayak gini. Insya Allah. Aku pernah tuh di Olive, aku lupa tahun berapa ya? 2019 apa? Jadi kan gajian tanggal 25 Mbak. Itu tanggal belasan aku lupa 12, 13 tuh uang aku tuh tinggal 200.000 di dompet nih. Oke. 200.000 dompet. Tabungan? Aku nggak ada nabung, aku nggak ada nol. Di rekening tuh ada dua lah. Satu 112.000, satunya lagi 60.000 lah. Nggak bisa diambil nih dua-duanya nih. Ini tinggal 200.000. Karena saldo minimal kan? Iya, harus. Ini gaji masih ada 2 minggu lagi kan. Aku biasa tuh kalau kayak gitu, gue pergi ke ini, ke mentor-mentor lah yang kayak ya guru ya. Inilah ya guru ngaji kita lah ya. Bukan guru ngaji, dia ini bisnis. Guru bisnis, mentor bisnis. Mentor bisnis. Okay. Aku nanya lah ke salah satu omku lah, sebutlah ya. Terus aku bilang, Om gimana bisnisnya, lancar nggak gitu ya? Lancar gak? Alhamdulillah. Gali gimana? Baik Om, aman. Terus Om gimana ngejalanin ini gini? Jadi beliau ini anggaplah dia punya toko restoran lah ya. Ya ini habis buka restoran nih di mall. Terus pas habis buka restoran, cuman di restoran ini sepi. Akhirnya beliau ini ke Mbah lah, ke dukun-dukun gitu. Biar rame nih restoran. Oke. Restoran ini biar rame. Terus tiba-tiba besoknya, ini restoran ramai banget. Sesignifikan itu. Itu aku pikir cuma di film, dan ternyata zaman sekarang masih ya? Masih. Orang ada praktek klinik gitu ya? Si Om ini. Astagfirullah. Terus beneran ramai? Beneran ramai, signifikan itu. Terus suatu hari ada satu kajian lah, satu kajian. Beliau ikutlah kajian ini, datanglah ke satu tempat. Di kajian itu dikasih tahu nih, padahal nih nggak ada yang nanya. Si Ustadz ini bilang, kita sebisa mungkin jauhkan dari sifat syirik. Sebagai umat Islam, jauhkan diri kita dari sifat syirik. Padahal nggak ada yang nanya nih. Tahu-tahu tiba-tiba Ustadz ini bilang gitu. Terus habis itu si om aku bilang, ya Ustadz bagaimana nih kalau kita mau cari rezeki gitu. So, ada jauhi dua sifat ini nih, syirik sama mengambil hak orang lain. Kalau syirik itu udah pasti diazab sama Allah ya. Kalau mengambil hak orang lain ini biasanya itu diazabnya di dunia. Jadi mengambil hak orang lain itu ibarat sebenarnya itu tuh kayak korupsi misalnya, maaf ya. Korupsi itu sebenarnya itu rezeki kamu. Uang itu tuh rezeki kamu. Cuman itu tuh rezeki cicit cucu anak kita tuh dimajuin untuk kita sampai nantinya ada istidraj. Oke, I see. Itu kata si ulama ini. Deg-degan ya, guys. Waduh. Masya Allah. Orang kita kerja untuk anak kita, untuk cucu kita nanti ternyata kan. Dimajuin. Itu lagi nabung. Nabung azab ya, nauzubillah. Insya Allah. Terus akhirnya gimana Ustadz? Salah satu caranya sedekah deh kata Ustadz ini. Untuk menghilangkan dosa itu. Menghilangkan dosa, nambahin rezeki sebanyak-banyaknya. Taubat nasuha dulu, kamu sholat taubat, minta maaf sama Allah, mohon ampun, sama banyakin sedekah katanya gitu kan. Oh gitu Ustadz ya. Terus aku nanya kan, gimana Om sedekahnya gitu. Akhirnya setelah pulang dari situ, dia bilang nih ke si dukun ini, Bah, saya stop. Saya kurang berapa udah saya stop hari ini. Gitu. Besoknya dimulai sedekah. Sedekahnya dia gini, setiap habis gajian, dia ambil 2 juta nih dari rekening. Dia tukar ke bank, receh nih, 20.000. Taruh di amplop, di meja nih, meja. Mobil. Keluar dari mobil kan ada Pak Oga, ada Kang Indomaret, Alfamart, Sapam. Sebar. Kasih dia nggak ngeliat siapapun itu. Dikasih kan. Lalu dia lakuin itu deh kata dia. Lakuin itu tuh sampai sekarang nih restoran saya nggak pernah sepi. Bahkan ramainya lebih ramai dari yang dari pakai si dukun itu. Dan alhamdulillah saya lebih tenang kata dia kan. Oh gitu ya Om ya. Karena aku praktekin nih Mbak. Kan tapi nggak ada duit kan, 200.000 nih. 2 hari kemudian habis nih duit gue kan. Gue minjem lah duit, minjem lah uang.
minjem nih untuk operasional gitu. Oh, bukan untuk sedekah dong. Aku minjem 3 juta nih untuk bertahan 2 minggu nih. Aku minjem 3 juta, sejutanya aku tukar ke bank. Oke, untuk sedekah. Aku tukar ke bank 10.000 nih. 10.000, terus abis itu 10.000 aku taruh amplop. Aku taruh amplop, terus aku keluar dari bank. Ya udah, aku ngeliat Pak Oga, Kang parkir, siapa, aku nggak ngeliat deh, pokoknya merem kasih dia 10.000 nih. Itu pertama kali tuh udah itu aku ngelakuin ini, aku nyontoh beliau kan. Hari ketiga ada teman aku ngontek, Gal, lo bisa bantuin gue nggak? Video ini ada video. Wah, alhamdulillah, video apa? Masukin subtitle doang kok, 1 menit. Wah, alhamdulillah, boleh. Terus dia nanya lagi nih hari ketiga nih. Budget berapa Gal? Kata. Aduh, gue bantuin aja deh, subtitle 1 menit doang gitu kan. Bantuin aja deh. Terus, ya udah Gal, bikin quotation ya. Waduh, suruh bikin quotation lagi. Berapa ya? Terus aku iseng lah, gue bikin deh. 2 juta lah, gue bikin lah. Kalau di nego ya terserah deh, 500 ribu juga nggak apa-apa gitu kan. Sebelum aku kirim quotation ini ke email dia bilang, Gal, tolong kirimin videonya deh malam ini, urgent nih gue, lo bikin deh 10 juta. Tadi. Wah, alhamdulillah. 5 kali lipat. 10 juta. Oke, siap, gue bikinin. Gue bikin video masukin subtitle doang, Mbak. Subtitle doang. Iya. Akhirnya gue bikin videonya, gue kirim malamnya. Besok paginya dia WA lagi. Gal, lo bisa bantu gue nggak masukin videonya ke LSF, Lembaga Sensor Film? Oh, bisa, aman. Gue ada kenalan lah gitu. Aku nggak ada mention apa-apa nih. Yaudah Gal, tambahin quotation-nya 10 juta juga. Bentar ya, gue coba ini ya, gue recap ya gitu. Berarti ngedit video 10 juta, LSF 10 juta, total 12 ya. 20 ya. Iya Gal, 20, kirim invoice-nya sekarang kantor gue. Ya Allah, ini 5 hari lalu duit gue 0. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Dan itu happens berulang-ulang ya. Selalu kita tuh dikejutin dengan kejutan-kejutan yang nggak disangka-sangka. Makanya ketika dari orang yang nggak disangka tahu juga, aku juga aku ngontek dia aja tiba-tiba WA gitu. Makanya dengan kesimpulan apa sih Mas Gali dengan berkali-kali nih kan, kayaknya Allah tuh ngasih tunjuk kebesaran bahwa apa sih yang lo raguin gitu dari hidup ini, apa sih yang lo takutin, sampai akhirnya Allah tuh nunjukin semuanya benar-benar atas kuasa dan izinnya Allah, apapun nggak ada yang mustahil gitu kan. Masya Allah, barakallah. Dan apa yang Mas Gali akhirnya yakinin untuk kedepannya, apakah bahwa nggak akan pernah stop sedekah atau tetap istiqomah dengan memilih pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan syariat, atau apa yang akhirnya jadi pegangannya Mas Gali? Kalau pekerjaan kan misalnya nanya, kalau gimana sekarang Gal? Kerjaan apa aja deh asal halal gitu. Kalau aku mungkin gini ya. Ya, semoga Allah jaga ikhtiar kita, Mbak ya. Amin. Sama-sama ya, semoga jaga kita sama keluarga kita gitu. Amin. Jadi aku ngelihatnya klien kita itu bukan bos. Klien kita itu bukan prinsipal. Klien kita itu bukan brand, bukan CEO. Klien kita bukan customer. Klien kita itu ya Allah Al-Jabbar. Beliau yang ngasih kita rezeki semua. Jadi ikutin brief dari Allah nih, ikutin perintah-perintah dari Allah, insya Allah mudahin semua. Masya Allah. Itu sih. Jadi klien yang sesungguhnya itu adalah Allah yang harus kita layani dengan segenap hati, dengan kadang-kadang kalau kita ngelayanin manusia kan pamrih ya. Iya, ada mana nih? Gue akan kasih best service buat lo gitu. Kalau bisa nggak ada cacat. Iya kan kita kayak kadang-kadang suka memuja klien gitu, brand yang bayar kita gitu ya. Udahlah, serah apa maunya klien, ikutin aja. Udah. Kayak kita benar-benar apapun segitu capeknya kan. Segitu capeknya, dan kita mau di drive apapun juga. Klien ngomong A, ya udah kita A gitu kan. Brand ngomong B, ya kita hayu deh ngikut gitu ya. Tapi sementara kadang-kadang kita suka lalai sama Allah itu ya. Ini yang ngasih kita semuanya kan ya Allah ini kan. Bahkan Allah pun nggak nyuruh kita capek gitu kan. Iya. Nggak usah capek-capek, udah. Tugas kita cuma ibadah
dan ikhtiar semampunya. Iya. Selesai. Hanya itu sebenarnya. As simple as that, tapi justru kesulitannya adalah ketika kita berjuang untuk istiqomah dan nggak kegoda nih sama silaunya dunia gitu kan. Takut ya. Iya kan. Dan kita berjuang terus sampai nanti gitu kan untuk bisa nggak nih gitu. Kita bawa keluarga kita gitu ya. Masya Allah. Aku ambil waktunya sebentar ya. Ngerasa nggak sih kalau setiap minggu atau mungkin setiap bulan kebutuhan kita itu semakin naik. Pengen punya penghasilan tambahan, mau punya bisnis yang bisa dijalani dari rumah? Aku ada solusinya. Alanabi Family. Gabung kemitraan Alanabi sekarang juga karena banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan, keberkahan yang melimpah, juga didampingi oleh mentor expert yang pastinya kalau gabung di Alanabi akan berlimpah cuannya. Keren loh gitu, Mas Gali, gitu, Masya Allah. Tapi berarti Mas Gali sekarang masih berkecimpung di dunia agency, tetap berhubungan dengan klien, dengan brand. Hanya yang membedakan adalah sekarang klien yang ngikutin nih caranya gue, brand yang ngikutin dengan caranya gue, yang gue mau gitu ya. Enggak ya udah take it or leave it gitu ya. Dan prakteknya sulit nggak mendapatkan klien yang akhirnya mau sejalan atau nggak apa-apa deh kalau dulu gue bisa setahun dapat let's say 10 brand atau 10 klien, tapi dengan sekarang merubah haluan ini ternyata cuma 2, tapi berkahnya Masya Allah, nggak bisa gue compare dengan nilai value secara uang gitu. Masya Allah. Kayak gitu nggak? Aku ngerasain ya setelah ngerjain beberapa project di 2022 lah awalnya. Aku sering menemukan, bahkan sering ya Mbak ya, brand tuh ketika aku kasih hasil tuh nggak ada revisi Mbak. Ini gue nggak pernah nemuin nih ketika gue bikin PH 7 tahun nih. Pernah bikin video, revisinya paling nambahin ini ya tulisannya temukan di toko-toko terdekat, udah gitu doang misalnya. Iya. Oke, udah sisanya udah bungkus. Gitu. Semudah itu gitu. Waduh, Masya Allah nih. Maksudnya enak gitu ngerjain juga, nggak ada yang ngedumel. Oh ini mah ini lagi nih kan gitu. Oh 2 juta kurang nih kan. Biasanya gitu ya, biasanya ya. Cuma sekarang alhamdulillah lah, jadi ya Allah pertemukan dengan orang-orang yang ya alhamdulillah percaya juga dengan hasil saya gitu ya. Dan juga saya juga confident sama yang aku kasih ke brand dan teman-teman gitu. Iya. Itu kayak waduh, enak gitu, ngobrol juga enak. Gimana Mbak gini hasilnya? Alhamdulillah Mas, kita suka gitu. Senang gitu. Iya. Kepuasan itu nggak ternilai. Iya, kadang yang mahal itu kan revisi ya. Iya. Mahal itu revisi itu. Kita udah ngasih sesuai kita tapi ada diganti dong ini itu kan. Untuk shifting ego itu kan, aku pribadi ya, itu agak sulit lah. Cuman ketika ngejalan ini, ya Allah pertemukan aja dengan itu. Oke, biasanya brand-brand apa yang kira-kira inline dengan agensinya Mas Gali itu? Apakah produk-produk yang Islami gitu ya? Bakal ke filter dengan sendirinya? Atau justru masif produk yang kita tahu tapi mereka bisa fit in sama agensi ini Mas Gali? Alhamdulillah sih produk umum ya, masif ya. Oh, jadi aku menghindari. Mereka mau ya? Alhamdulillah. Kayak. Jadi triknya gimana? Coba kasih tahu deh. Bayangan, let's say misalnya sepatu. Misalnya sepatu. Terus nggak boleh ada aurat yang kebuka. Jadi penggambarannya sisi kreativitas itu kayak apa? Jadi aku tuh nyebutnya kan susah ya. Jadi ya bukan susah sih, challenge lah ya, challenge. Iya. Biasanya tuh salah satunya tuh yang aurat, sama challenge berikutnya nih ini instrumen ini kan. Jadi aku nyebutnya bukan, ini nggak boleh ya, aku nyebutnya ini cinematic sound design. Nama konsepnya ini. Oke, kayak apa tuh? Jadi cinematic sound design itu seakan-akan videonya tuh dari awal sampai habis itu tuh suara ambience, sekeliling, kayak environment. ASMR lah ya. Kayak gitu ya, something gitu. Like. Jadi seakan-akan video ini tuh viewers yang nonton tuh seakan-akan kayak lagi ada dalam video ini. Vibe-nya segitu experience bisa ngedengerin semua suara gitu. Itu untuk
placement dimanapun ya. Dimanapun. Tapi dengan sound design ini. Sound design. Cinematic sound design ini buatnya. Oke. Alhamdulillah sih kayak Garuda, ABC, sambal ABC. Aku pernah tuh ABC. Oh iya. Pernah juga ya. Terus Kingfisher, Harden. Wow, market leader semua nih, nggak main-main nih. Ya. Jadi nggak kalau UMKM nggak main ya, mohon maaf nih gitu, kayak produk aku rendang tulang dari maaf nih Mbak Mesya, kita megangnya market leader nih. Ya sesekali lah gue bantu juga sih gitu. Oke, jadi ternyata itu gebrakan dan jadi inovasi di dunia iklannya nggak sih? Ya, jadi aku tuh baru dengar loh Mas. Aku ngerasa kayak itu idenya dari siapa? Sendiri sih. Aku sendiri, maksudnya ketika lagi ke pressure kan jadi mau nggak mau ini kan ya. Aduh gimana bikinnya? Ya. Iya, jadi aku bikin lah itu kayak gitu. Jadi kayak ya Garuda ini alhamdulillah. Jadi Garuda ini awalnya tuh aku pernah ngerjain juga sebelumnya si Garuda ini. Terus aku punya footage-nya kan. Terus aku create lah sendiri video ini tanpa ada approval, tanpa ada brief, based on guidance aku nih. Iya. Ternyata. Terus aku posting di Instagram kayak thank you Garuda for ini kan secara nggak langsung. Oh, I see. Iya. Orang ngahnya, kerja sama Garuda lagi nih dengan guidance kayak gini nih. Padahal mah kan kagak dibayar gitu. Iya. Iya deh akhirnya. Tapi pancingan itu. Iya pancingan, dan alhamdulillah itu aku posting 2022. 2023 Garudanya kontak aku nih. Tuh kan, pancingannya kan. Mas, aku mau bikin video company profile kayak gini persis. Gitu. Waduh, alhamdulillah. Dan aku ya itulah sering ngelakuin itu ya. Suka juga ngerjain nih kan, ngerjain tanpa apa ya, ya kurang suka lah. Kalau nggak ada guidance dari orang, bikin aja sesuka kita gitu. Dan biasanya hasil lebih, menurut kita ya, menurut kayak keren nih gitu, menurut kita ya, gitu. Alhamdulillah kasih jalan gitu. Masya Allah. Mas Gali, kalau bisa di breakdown point ya, apa sih kelebihan dari Mas Gali yang dulu dengan Mas Gali yang sekarang? Kan ada perbedaan dalam point of view menjalani kehidupan. Yang mana tadi yang Mas Gali bilang ya, bahwa saat ini kayaknya gue udah sadar banget nih sebenarnya nggak ada tugas lain yang diperintahkan oleh Allah untuk manusia diciptakan di atas muka bumi selain beribadah dan juga berikhtiar. Dan nggak perlu capek gitu ya. Perlu capek. Nah, kalau dulu mungkin Gali yang dulu hard work jam gitu 2 ya. subuh gitu ya, pagi. Lembur, sampai segala macam. Nah, akan ada konklusi di sini yang mana mungkin bisa di-share gitu ya. Kenikmatan-kenikmatan apa sih setelah Mas Gali merubah jalan hidup dengan mengikuti yang udah perintahin gitu kok gue udah ikutin dan ternyata resultnya jauh dari ekspektasi kita gitu loh. Kayak biasanya tuh ini kan kalau ada salah satu ustadz tuh bilang ketika kita melakukan sesuatu kita tahu dulu nih rewardnya apa nih dari Allah gitu kan. Kayak contoh ada ada satu sahabat Nabi itu nanya ke Nabi SAW, wahai Rasul, apa amalan yang paling Allah cintai nih? Bener ya Mbak Mesya? Bener ya? Bener ya? Udah tahu dong. Nggak apa-apa dong. Tapi kan yang nonton belum tentu apa yang paling dicintai amalannya. Yang ketiga itu jihad fisabilillah kan kata Rasul SAW. Jadi kita ngikutin perintah Allah, menjauhi larangannya gitu. Kalau di dunia ini itu bukan berarti harus berperang, tapi kayak ya ikhtiar kita tuh ngikutin syariat. Nah, yang kedua ini tertinggi nomor 2 itu kan birrul walidain ya. Aduh, seindah itu ternyata. Yang maksud dengan aku mendengar itu tuh dengan tahu reward itu sebaik-baiknya pintu surga itu pintu surga orang tua kan. Ya aku all out lah sama mama sama papa. Dulu tuh orang tua masih ada tuh, bokap masih ada tuh. Ya aku bener-bener ya semoga Allah jaga lah ikhtiar aku menjaga beliau sakit gitu. Mengharapkan itulah ridho Allah gitu. Yang pertama ini, tingkatan pertama kan. Mengejar nafkah dunia, cuman ketika azan tinggalkan semuanya kan. Sholat 5 waktu all waktu. Maksudnya ketika udah tahu reward itu tuh, udah kita nyari ridho Allah aja deh. Gitu. Karena menjaga sholat kan aku pribadi lah masih ada
effort lah ya kalau aku pribadi ya. Semoga Allah jagalah ini istiqomah ini gitu. Sama-sama lah, Mbak. Benar, sama-sama. Berarti bisa dibilang apa yang udah dijalani sama Mas Gali sampai detik ini adalah pilihan yang terbaik dan Allah sudah menyiapkan result dan reward-nya jauh lebih baik dengan yang dulu gitu ya. Jauh, insya Allah. Ya. Karena kan cuma beda kita mau ngelihat dari value apanya kan. Yang tadi balik Mas Gali bilang bahwa rewards-nya beda mungkin dulu sama sekarang. Kalau dulu rewards-nya adalah rumah, mobil, materi, apalah ini itu segala macam. Tapi sekarang rewards-nya nggak hanya duniawi semata gitu ya. Bahkan ada yang bilang katanya ya, aku juga belum ngecek ini sih. Katanya harta itu rezeki terendah, Mbak. Oh iya, setuju. Harta itu rezeki terendah. Rezeki terbaik itu adalah ketika kita sholat, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, nangis gitu nih. Ya Allah kasih kita tangan, bisa berdiri, bisa sholat nih, air mata keluar tuh. Makasih ya Rob gitu kan. Dan kadang-kadang kita bisa kayak gitu, nggak tahu ya, kalau aku ngerasa kayak itu spontaneous aja gitu, tiba-tiba bacaan sholat terus tiba-tiba misalnya bisa nangis, bukan karena ada masalah, bukan karena apa, nggak tahu, pokoknya bergetar aja hati terus nangis. Kadang-kadang kayak gitu tuh kayak ya Allah ini nikmat banget loh. Terus giliran diupayain banget pengen nangis. Susah. Iya kan? Banyak istighfar nih kayaknya. Gitu kan, udah merem-merem gitu kan. Ngebayangin. Nggak boleh merem gitu kan. Ngebayangin gitu. Oh nggak bisa, ternyata itu mahal. Iya. Ya kan? Aku bahkan pernah ada. Bisa nyetrum, koneksinya tuh bisa. Kayak nggak berjarak begitu kita lagi sholat. Sama Allah tuh kayak ngerasain kehadirannya. Itu nikmat di atas harta, di atas segala macam. Karena susah, nggak bisa tiap hari 5 waktu aku dapetin. Jujur kalau buat aku ya, nggak bisa aku dapetin 5 waktu, sunnah-sunnahnya semuanya bisa dapetin dengan nikmat kayak gitu tuh kayak wow, Masya Allah. Iya. Bahkan aku pernah inget banget tuh sholat di Kokas, Mbak. Sholat maghrib di Kokas. Aku nggak tahu nih imam baca surat apa nih, panjang, aku nggak tahu. Air mata keluar gitu. Ya Allah, ini surat apa gue nggak tahu ya. Kok enak gitu. Gue pengen tinggal di Madinah nanti. Kok sama sih? Aku juga cita-cita ya Allah. Udah kalau ke Madinah tuh, aduh, rasanya kenapa damai banget ya di sini. Sekali surga tuh tinggal di Madinah kali gitu. Aku sempat kepikiran sih. Oke. Kita menuju ke pertanyaan yang sangat umum yang sepertinya sudah mulai mengarah ke pertanyaan menuju terakhir. Sebelum ke pertanyaan terakhir, apa makna kesuksesan untuk Mas Gali? Apa ya maknanya? Kayaknya nggak di brief deh. Apa makna kesuksesan? Makna kesuksesan. Jadi ya aku pop-upnya ya insya Allah semoga Allah jaga lisan ini ya, dan Allah jaga keistiqomahan ini. Sukses itu ngebawa keluarga bisa masuk Jannati Firdaus insya Allah tanpa hisab sih. Masya Allah. Menurut aku ya, mudah-mudahan Allah jaga niat ini. Amin. Itu jadi goal utama sih. Ketika kita udah bisa challenge juga ya. Ngajak keluarga kan challenge lah ya. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya ya. Insya Allah. Amin. Istiqomah lah. Mudah-mudahan nanti ketemu ya kita ya. Amin. Amin, Allahumma amin. Ngajak ya. Kita kalau ada syafaat ingat saya Mbak. Terima kasih juga. Masya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, ini yang terakhir yang tadi Mbak Vika bilang. Oh ada lagi. Ini yang terakhir, ini kunciannya. Apa game changer quote dari Mas Gali? Selama aku ngejalanin ini semua ya, ikutin brief dari Allah aja, perintah dari Allah. Kadang kita kalau sama klien itu ikutin brief kan. Oh briefnya klien ini maunya ini. Oh kita kasih bonus kliennya happy gitu. Terusnya kurang lebih gitu kan. Kalau misalnya yang pemberi rezeki ini Allah, ya ikutin brief atau perintah dari Allah nih. Misalnya yang wajib-wajibnya kita ikutin. Apalagi kalau kita ngasih bonus sunnah-sunnahnya kan. Ibarat kayak klien-klien ini. Kita kasih bonus. Ibarat contoh misalnya kita punya karyawan. Karyawan kita tukang fotokopi lah gitu. Dia bikin administrasi segala macam. Tiba-tiba dia bawa klien Telkomsel nih. Aku punya kenalan nih Telkomsel Gold gitu. Malah kan kewajiban lo cuman fotokopi gitu. Nah itulah maksudnya Allah itu kita kasih kewajibannya, dan sunnah-sunnahnya itu yang secara langsung
insya Allah bakal nyelamatin kita nanti. Masya Allah. Yang di momen-momen kita nggak tahu ya. Iya. Kadang perintilan-perintilan ini nih yang Allah kasih petunjuk di titik terakhir gitu. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, baik di dunia kerja, kehidupan sehari-hari, semuanya balik lagi, apa sih yang terbaik buat Allah yang kita bisa kasih ya. Intinya walaupun ibadah-ibadah kita itu tidak akan merubah kehebatan Allah. Betul. Allah nggak butuh sholat kita sebenarnya, nggak perlu bonus-bonus itu sebenarnya. Tapi karena kita menghamba dan kita yakin bahwa kita pengen dapat surganya Allah, kita pengen ketemu sama Nabi Muhammad, dan itu diperjuangkan gitu ya. Jadi apapun balik lagi, selalu balik Allah semua. Iya, semoga Allah jaga ya. Baik buat Allah. Kita ya. Berarti ya gitu sih. Ini very insightful karena buat aku nggak mudah loh di dunia entertainment deh. Dunia ini yang kita bisa masukin nilai-nilai Islami yang aku sendiri aja pada detik ini masih banyak tantangan gitu kan. Yang kadang-kadang oke, ini gue bisa fleksibel nggak ya? Oke, ini apa ya? Godaannya kan oke gitu kan. Jadi emang inilah ujian kita yang emang harus diperjuangkan. Menjadi fisabilillah yang sesungguhnya. Thank you banget. Aku yang makasih Mbak. Aku yang makasih. Obrolannya seru banget. Kayak kita lagi ngopi-ngopi. Oh iya, tinggal kopinya. Tinggal kopinya doang. Habis ini kita kasih ya. Thank you banget. Mudah-mudahan lancar agensinya. Mudah-mudahan semakin banyak kliennya. Masih makin banyak brand-brandnya. Pokoknya semua goal-goal dalam hidup dunia dan juga selamat di akhirat. Amin. Itu doa yang baik untuk Mbak Meisha juga. Gitu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Mas Gali.